Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ustaz akan menyampaikan materi tentang jarak titik ke bidang pada dimensi 3. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat kembali belajar seperti biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Namun sebelum itu, supaya kalian lebih paham, Ustaz jelaskan kembali mengenai jarak titik ke garis dulu agar lebih paham ya. Nih, misalnya aja nih, ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan rusuknya adalah 6 cm. Nah, tentukanlah jarak dari titik B ke AG. Nah, jadi titik B ke AG kita gambar dulu nih. B ke G sudah, kemudian A ke G nya kita gambar. Dimana kita tahu bahwa A ke G nya adalah bentuknya diagonal. Nah, maaf ya, diagonal ruang. Nah, jarak titik B ke AG berarti di sini ya nih. Nah, ini siku-siku atau bukan? Jawabannya adalah siku-siku. Kenapa dia tahu siku-siku? Karena si B ini tegak lurus dengan diagonal A dengan bidang yang ini. Nah, karena tegak lurus berarti kita nanti akan mencarinya menggunakan rumus luas segitiga. Nah, jika digambarkan di luar nih, bentuknya di luar ya, kita gambarkan nih. Nah, siku-sikunya di sini ya. Di sini A, di sini G, di sini B. Nah, yang dicari di sini ya jaraknya nih. Nah, di sini X. Nah, AB kita tahu jaraknya adalah 6 cm. Kemudian BG ini kan diagonal bidang, berarti 6 akar 2. Nah, berarti untuk mencari sisi miringnya sudah tahu pasti dong berapa. 6 ini kita ubah jadi 6 akar 1 berartinya kan sama aja dengan 6 akar 1. Nah, mencari sisi miring kan ditambah sisi datar ditambah sisi tegak. 6 nya sudah sama nih, berarti akarnya ditambahkan, akar 1 tambah akar 2 akar 3. Nah, berarti si AG dapatlah 6 akar 3. Nah, sudah bisa mencari menggunakan luas segitiga. Nah, mencari luas segitiga berarti rumusnya setengah dikali alasnya. Jika alasnya AB, kita tulis AB, maka yang tegaknya adalah tertingginya BG. Nah, atau bisa juga sama dengan setengah dikali alasnya ini AG, maka tingginya adalah X yang dicari nih, berarti AG, dan dicari adalah nih X ini atau B apa di sini nanti ya, mungkin ya BP boleh deh, tapi kita tulis di sini X aja, X. Nah, jadi masukkan angkanya setengah, AB nya berapa? 6. Nah, kemudian AB nya kan 6 tadi nih, BG nya 6 akar 2, maka sama dengan setengah dikali AG nya 6 akar 3 dikali X. Nah, setengahnya bisa kita coret, kemudian 6 ini bisa kita coret dengan yang ini. Nah, maka tersisa berarti X sama aja, ini X ini ya, kita putar X nya ke sini, jadi nanti ini jadi pernya, jadi ini 6 akar 2 per akar 3. Nah, kemudian setelah ini kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi di sini kali akar 3 per akar 3. Nah, maka X nya sama dengan, nah jadi kan 6 akar 2 dikali akar 3 berarti 6 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 kan keluar dari akarnya, berarti sama dengan 3. Nah, 6 dibagi 3 adalah 2, berarti hasilnya adalah 2 akar 6. Nah, maka jarak dari titik B ke AG itu adalah 2 akar 6. Nah, 2 akar 6 ya. Jadi tadi
untuk menentukannya tadi kita tentukan dulu apakah ini segitiga siku-siku atau bukan. Nah setelah itu dapat, cari yang tegak lurus, karena rumus luas segitiga itu kan alas dikali tinggi. Jika alasnya AB maka tingginya adalah BG. Kemudian jika alasnya AG nih, maka tingginya adalah BP dianggap di sini tadi, atau X yang dicarinya. Nah gitu ya. Oke, satu contoh lagi deh biar lebih jelas. Nah misalnya gini lagi, diketahui ada sebuah kubus ABCDEFGH di mana titik P terletak di tengah-tengah garis C sama G. Nah, dengan rusuknya 12 cm, tentukan jarak dari C ke AP. C ke AP ya. Berarti A ke C dulu kita buat garisnya ya. A ke C ini disebut apa? Ayo, masih ingat? Diagonal bidang. Oke. Diagonal bidang. Kemudian A ke P lagi ya. Nah, di sini. Pertanyaannya kan jarak C ke AP, berarti akan kita cari adalah di sini. Apakah ini segitiga siku-siku? Iya jelas, sudah pasti. Dari bentuknya kan sudah kelihatan kan tuh. Kalau digambarkan secara datar gini ya mungkin. Nah, di sini P, di sini C, di sini A. Nah, siku-sikunya di sini ya. Nah, ini akan dicari proyeksinya di sini. Anggap aja ini X. Mau di sini dianggap simbol T kan, supaya lebih mudah mungkin pemahaman ya. Oke, gini sudah. AC, rusuknya kan 12, berarti AB-nya anggapannya sini 12. Kalau AC diagonal bidang berarti 12 akar 2. Oke. Nah, CP. Nah, CP. Kalau CG kan 12, berarti CP ini separuhnya adalah 6. Nah, kemudian PA. PA kan yang perlu kita cari dari PKA-nya nih. Nih. Tapi dari sini kan sudah ketahuan nih. Di sini menggunakan Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku, berarti kita ubah dulu ya 12 nih jadi 6 depannya, basisnya 6. 12 itu kan 6 dikali 2 akar 2 berarti. Nah, berarti 6 akar 2, akar berapa hasilnya 2 kan 4, berarti 4 dikali 2 8, berarti 6 akar 8 itu sama dengan 12. Nah di sini 6 sama aja dengan 6 akar 1 ya, nggak ada. Nah berarti untuk mencari AP ini kan ditambah sisi tegak ditambah sisi miring, karena mohon maaf, sisi tegak ditambah sisi datar kan dicari sisi miringnya. Nah berarti untuk mencari AP itu nih AC ditambah CP. AC nya adalah 6 akar 8 ditambah CP nya 6 akar 1 atau 6 sama aja ya sini. Nah, 6 nya kan sudah sama, berarti tinggal tambahkan dalamnya, berarti 6 akar 9. Oh, akar 9 itu ada hasilnya, yaitu 3. 6 kali 3 18, maka berarti AP ini adalah 18. Nah, baru bisa kita cari sisi dari CT itu ya. Nah, mencari CT itu kita menggunakan kembali rumus luas segitiga, yaitu setengah jika alasnya AC, ini AC, maka ya tingginya adalah CP. Nah, itu akan juga sama dengan setengah dikali jika alasnya PA atau AP, sama saja, maka tingginya adalah ini CT atau X ya. CT yang akan kita cari ini nih, CT ini. Jadi setengah AC nya berapa? 12 akar 2, CP nya 6, sama dengan setengah dikali AP nya tadi 18 ya, dikali CT anggap aja X. Nah kemudian kita coret ya, setengahnya kita coret, sama-sama punya setengah. Kemudian 6 ini bisa kita coret. Nah di sini 3 ya. Nah kemudian 3 ini juga bisa kita coret dengan 12 dicoret sini 3, maka sini tersisa 4. Nah otomatis langsung didapat nih bahwa nilai X nya adalah 4 akar 2. Kok bisa? Ya tadi kita dengan pertama setengahnya habiskan 6 dibagi 18, 6 per 18 kan dapatnya 1/3 nih. Nah 12 dibagi 3 lagi 4, jadi 4 sisanya 4 akar 2, yaitu X nya 4 akar 2. Nah gitu, mudah kan tuh. Semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya saya kasih bonus D1 lagi nih.
Misalnya ketahui kubus ABCD FGH dengan rusuknya adalah 6 cm. Nah, tentukan jarak antara titik G ke garis BE. Nah, berarti kan G ke BE. Kita gambar dulu ya. G ke R di sini berarti nih ke G ya, ini ke B. Nah, maaf ya agak perot nih. Nah, nah ini kan berarti bukan segitiga siku-siku, tapi ini sama kaki atau sama sisi. Nah, ditanyanya adalah ini G ke BE, berarti di tengah-tengah sini ya nih. Nah, kalau kita gambarkan keluar mungkin gini jadinya ya. Nih, di sini G, di sini E, di sini B. Nah, yang ditanyanya itu nanti X-nya di sini. Nih, X. Nah, B ini kan, nah rusuknya tadi kan 6 dari A ke B, berarti kalau B ke E ini kan diagonal bidang, berarti 6 akar 2. 6 akar 2 ya, E ke B. Nah, seandainya G ini ke bawah ini kita kasih titik O di sini ya, GO mungkin. Nah, kalau nya B ini kan kalau sepenuh sepanjangnya dari E ke B tadi 6 akar 2. Nah, berarti kalau OE berarti itu kan 3 akar 2, dan kalau BO itu juga 3 akar 2. Nah, BG kembali 6 akar 2. GE pun 6 akar 2. Nah, karena yang dicari cuma GO, kita langsung saja bisa menggunakan rumus Pitagoras. Karena di sini yang dicari cuma sisi tegaknya ini, berarti bisa menggunakan. Nah, berarti nanti jadinya kalau mau mencari kita cari dari sisi tegaknya, karena sisi datar sama sisi miringnya sudah ketemu nih. Berarti mencari sisi GO nya, maka itu akar sisi miring nih, si BG ya, BG kuadrat dikurang OB kuadrat. Nah, di sini sudah sama ndak antara OB sama BG? Di sini 3, sini 6 ya. Mau disamakan atau cari gini aja juga bisa, sama aja kok. Nih, nanti kalau nya BG berarti kan nih, berarti di sini 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat masuk 6 akar 2 kuadrat, berarti kan 36 dikali 2 dikurang 9 dikali 2. Berarti akar 72 dikurang 18. Nah, maka ini akan sama dengan akar 54. Nah, 54 ini akan cari aja gini ya, 54 3 di sini berapa, sampai seterusnya nanti akan ketemu hasil akhirnya adalah 3 akar 6. Nah, cara lainnya mungkin cara yang mudahnya, lebih cepatnya, yang ini kan 3 di sini 6 ini kita ubah jadi 3 dulu ya, supaya jadi 6 akar 2 ini sama dengan kan 3 dikali 2 akar 2 nih. Nah, jadi 3 akar berapa yang hasilnya 2 kan 4, berarti 4 kali 2 8, berarti 3 akar 8. Nah, 3 akar 8 dikurang sisi yang ininya, berarti 3 akar 2. 3 nya sudah sama, 8 dikurang 2 6, maka hasilnya akan juga 3/6, sama aja. Nah, sekarang kita masuk ke jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Nah, untuk lebih jelasnya kita tentukan dulu sebelum menentukan hasil ya. Nih, pertama jarak titik F ke bidang ADEH. Jadi ini tentukan jarak titik F ke bidang ADEH ya. Nah, jadi jarak F ke bidang ADEH ini adalah apa? Nah, yaitu jawabannya adalah FE. Kenapa jadi FE?
Karena ini kan bidangnya ini tegak lurus dengan karena yang ditanyakan jarak F ke ADEH, jadi yang tegak lurus dengan si F adalah si E. Jadi jawabannya adalah FE. Kalau pertanyaannya gini, jarak titik F lagi B ke bidang ADEH. Jadi B ke bidang ADEH yang sejajar dengan si B, tegak lurus dengan si B adalah A. Berarti jawabannya adalah BA. Nah, kemudian jarak titik G ke bidang ADEH, G lagi. Berarti yang tegak lurus dengan bidang ini adalah GH. Nah, GH. Lalu bagaimana jika jarak titik E ke bidang BDFH? BDFH ini ya, B ke D, F ke H. Nah, jadi bidang ini. Nih, jarak si E. Nah, jarak si E berarti yang tegak lurusnya tepatnya adalah di sini. Nih, anggap aja di sini nanti O. Nah, jadi jawabannya adalah EO. EO. Kemudian jarak titik T ke bidang AFH. AFH. Nah, jadi segitiga ya bentuknya. Nah, yang ini. Jarak titik T. Oh, maaf, bukan T di sini ya. Di sini harusnya nih, maaf. Ini agak keliru sedikit. Ke bidang AFH nih. Jadi sini tadi kan tegak lurus dengan O, tapi nah, nih. Berarti kan otomatis proyeknya sejajar ke A sini tengah. Berarti yang dicari ada sini nih. Nah, di sini. Berarti anggap di sini M, maka jawabannya adalah M. Nah, ini secara bahasanya. Nah, itu untuk menentukan proyeksinya. Belum lagi kita masuk ke contoh soalnya nanti. Oke. Misalnya contohnya nih, ada sebuah kubus ABCDEFGH. Nah, tentukan jarak titik E ke bidang BDFH. Jadi E ke bidang BDFA nih, BDFH maksudnya ya. Garis yang bidangnya ya, bidang yang dicari ini. Nah, jarak titik E ke bidang BDFH tadi kan sudah ke sini. Dimana rusuknya adalah 18 ya. E ke bidang BDFH jawabannya adalah EO. Berarti E ke O di sini, tepat di tengah sini. Nah, ini mudah aja kok, nggak perlu cara pun dapat. Kalau mau bicara pun juga dapat. Nah, kalau nggak pakai cara langsung aja ya. Misalnya nih, jarak antara titik ini kan kalau ke OG diagonal bidang nih sama dengan FH. Nah, G ini kan kalau rusuknya 18 berarti diagonal bidangnya adalah 18 akar 2. Tapi kalau E ke O berarti itu separuhnya dari EG. Nah, kalau EG ini nih, si EG ini kan 18 akar 2 nih. Tapi kalau separuhnya si EO berarti separuhnya. Maka jawabannya adalah separuh 18 9, berarti 9 akar 2. Nah, selesai. Itu untuk menentukan bidang, karena itu mudah. Biasanya yang dicarinya itu bentuk bidangnya adalah segitiga. Nah, seperti yang ini yang terakhir nih ya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 12 cm. Nah, tentukanlah jarak titik E ke bidang AFH. Nih, sudah gambarkan ya. Bidang AFH-nya bentuknya segitiga nih. Nah, sekarang pertanyaannya kan rusuknya 12 kan, pertanyaannya jaraknya antara E ke bidang AFH. Nah, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan kan tadi yang dalam menentukan secara katanya tadi. Nah, berarti secara dasarnya bahwa si E ini kan berproyeksi di tengah tepat di antara F sama H. Tapi ini hanya F sama H ya nih. Berarti di tengahnya sini ya. Anggapnya tadi adalah O. Nah, si O. Kemudian ini O. Berarti yang O ini secara tidak langsung akan berada di tengah si A. Nah, berarti yang kita tentukan titiknya adalah di sini. Jarak antara E ke garis O sama A. Nah, disinilah siku-sikunya. Nah, berarti secara tidak langsung kita gambar di luar nih ya. Gini gambarnya nih. Nah, di sini siku-sikunya, di sini E, di sini O, di sini A. Nah, berarti yang dicari di sini ya, nih X. Nah, A ini kan 12 karena rusuk biasa nih. Nah, kemudian EO. Nah, EO tadi kan kalau G kan G ini kan 12 akar 2 nih karena diagonal bidang. Tapi kalau separuhnya berarti kan 6 akar 2. Nah, kalau AO nya gimana? Oh, mencari AO sudah mudah.
Karena di sini 12, di sini 6 akar 2. Berarti kita mencari sisi miring. Sisi miring cukup ditambah. Samakan basisnya dulu ya. Sama seperti mencari jarak titik ke garis menggunakan Pitagoras saja. Jadi di sini kan 12 ini. Nah, 12 ini kan 6 dikali 2. Nah, berarti 6 akar berapa? Yang hasilnya 2. Oh, 4. Berarti 12 itu sama dengan 6 akar 4. Di sini 6 akar 2. Berarti mencari sisi miring ditambah. 6-nya sudah sama, baru dalam akar ditambah. Berarti 6 akar 6 sisi miringnya. Nah, kita gunakan rumus luas segitiga lagi, yaitu setengah dikali alas. Jika alasnya adalah si EO, maka tingginya adalah EA. Nah, ini juga akan sama dengan setengah jika alasnya AO dikali ya, maka tingginya adalah nih. Dari sini misalnya sini titik P ya, kita simbolkan P aja, PE atau P sama aja deh. Nah, itu yang dicari ya. Jadi setengah dikali EO, EO-nya adalah 6 akar 2 dikali EA-nya 12 sama dengan setengah dikali AO, 6 akar 6 dikali EP-nya X ya. Nah, kemudian kita coret yang samanya. Setengah ini sama, 6 ini bisa kita coret dengan 6 ini. Nah, jadi yang tersisa adalah 12 akar 2. Jadi X-nya ini kan yang punya X 6 akar 6 nih. Oke. Kita tulis di sini 12 akar 2 per akar 6. Nah, ini supaya mudah kita habiskan lagi deh. 12 akar 2, akar 6 ini kita ubah yang supaya menjadi akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 3 sama aja kan, boleh nih. Nah, setelah itu kita coret akar 2-nya. Maka di sini sama dengannya 12 per akar 3 dikali kan akar sekawan lagi. Sama-sama dikali akar 3 di sini. Nah, maka dapatnya kan 12 akar 3 per 3. Nah, 12 bagi 3 kan 4. Maka dapatnya 4 akar 3. Nah, udah aja kan? Tuh mirip dengan jarak titik ke garis, cuman kita harus mencari proyeksinya aja yang agak ribet pada bidang ini. Cara mencarinya mirip aja kok. Nah, selanjutnya contoh yang kedua nih. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 12 cm, tentukanlah jarak antara titik E ke bidang BDG. Nah, ini bidang BDG-nya sudah segambarnya, BDG. Jadi pertanyaannya kan jarak dari E, berarti E kalau kita proyeksikan ke tengah titiknya antara B sama D nih. Berarti kan di sini nih. Ke tengah sini ya nih. Nah, di tengah sini. Anggap aja ini titik O misalnya. Nah, berarti secara tidak langsung tepat di tengah si G-nya. Maka jarak yang dicari adalah dari E ini nih ke tengah sini. Nah, disinilah siku-sikunya atau X-nya nanti di sini. Nah, kalau kita gambar supaya lebih mudah kita perluas ya, dari diagonal AC sama diagonal AG kita ambil nih. Diagonal AC sama AG. Nah, kalau kita gambarkan gini nih. Nah, di sini AC, di sini AG. Jadi gambar yang kita ambil yang ini ya nih. Nah, di sininya tadi adalah O-nya. Nah, yang dicari tadi kan jarak ini ke sini nih. Yang siku-sikunya tadi sini X. Nah, jadi kalau tengah-tengah ini nanti kita ambil di sini posisi P misalnya supaya mendapatkan, karena kan kalau mau mencari yang datar ini harus mencari yang sisi tegak ininya. Nah, jadi kita tulis dulu ya satu-satu nih. AG ini kan diagonal bidang. Kalau rusuknya 12 berarti AG-nya adalah 12 akar 2. Kemudian EA. EA-nya itu kan
Nih, kita harus mencari tadi di sini saya bilang. Titik tengahnya kenapa perlu dicari? Karena ini nanti jadi sisi tegaknya atau tingginya. Kita anggap ya P di sini ya. Jadi PO ini akan sama tingginya dengan EA atau AE. EA ini akan sama dengan PO yaitu 12. Nah, kemudian si OC, kalau AC kan diagonal bidang nih berarti 12 akar 2. Kalau separuhnya berarti OC. Berarti OC itu nilainya adalah 6 akar 2. Kalau CG ini kan 12. Sama saja CG ini 12. Nah, berarti kita harus mencari nilai si GO nih, GO. Nah, berarti GO ini adalah sisi miringnya. Mencari sisi miring, sisi tegak ditambah sisi datar. Oh, berarti CG OC. Berarti kita perlu tahu nilai OC sama CG. OC-nya tadi berapa? 6 akar 2. CG-nya kan 12. Berarti 12 kita ubah dulu supaya 6 basisnya. 6 dikali 2. Berarti kemudian 6 akar 4. Nah, mencari sisi miring kan ditambah. Jadi 6 sudah sama nih, akarnya ditambahkan. Jadi sisi miringnya adalah 6 akar 6. Nah, berarti GO-nya 6 akar 6. Nah, baru kita cari menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali, jika alasnya G, nih G, apa G, maka tingginya adalah PO atau OP. Menjadi sama dengan setengah dikali alas, nih alasnya ini ya, nih GO, makanya tadi GO dicari, yang tingginya adalah nih dari sini ke sini, anggap aja di sini misalnya M, maka ME yang nilainya X yang akan dicari. Nah, jarak antara M ke E ini nih, jadi OG atau GO sama aja ya. Supaya lebih jelas GO aja gini, saya tulisin GO supaya sama dengan ini dikali ME. Nah, ME ini akan dicari nantinya. Jadi setengah dikali G nya adalah berapa? G 12 akar 2. Nah, kemudian PO nya tadi kan 12 sama dengan setengah dikali GO nya 6 akar 6 dikali ME nya adalah X. Nah, kita coret setengahnya, kemudian kita coret nih si ini aja gini, 12 sama 6, maka di sini sisa 2. Nah, 12 dikali 2 kan 24, berarti 24 akar 2. Maka X nya 12 dikali 2 tadi ya, 24 akar 2 per nih, karena X nya di sini sama 6, berarti 6 ini akan jadi pembagi. Nah, akar 6. Nah, kemudian ini kita sederhanakan yang ini. Jadi X nya kan sama dengan 24 akar 2. 6 nya, akar 6 kita pecah jadi menjadi akar 2 dikali akar 3 kan, supaya bisa dicoret nih. Nah, supaya lebih sederhana aja, maka didapatlah X nya 24 per akar 3. Nah, kemudian kita kali akar sekawan dengan akar 3 per akar 3. Nah, ini kan dapatnya berarti 24 akar 3 per 3. Nah, 24 bagi 3 kan dapatnya 8 akar 3. Maka 8 akar 3 inilah hasilnya. Nah, udah aja kan tuh. Nah, berikutnya contoh yang selanjutnya nih. Misalnya ada kubus ABCDEFGH di mana rusuknya adalah 12. Tentukan jarak titik Q yang berada di tengah-tengah antara E sama F ke bidang AFH. Jadi AFH-nya sudah saya gambarin ini ya. Nah, kita proyeksikan Q-nya ini ya. Q sebenarnya bisa kita proyeksikan ke tengah-tengah FH, cuman untuk mencari nilai dari si Q ke titik tengah FH ini agak susah. Jadi cara tercepatnya untuk memudahkan kita menggunakan proyeksinya, kita proyeksikan ada Q ini dengan si tengah-tengah antara F sama G. Nah, dalam artian si F sama G ini kan sejajar dengan si EH, atau sama aja dengan G ini kan sejajar dengan F ke H. Nah, sama-sama diagonal. Jadi kalau Q ini kita proyeksikan tepat di tengah si FG. Ini garis ya. Nih.
tepat di tengah si F dan G di sini, maka otomatis nanti jatuhnya si proyeksi yang ini tepat akan di tengah-tengahnya kan, nih tengah-tengahnya sini. Nah ini, maka nanti yang akan terbentuk dari sini ke sini kan nih di titik sini nih. Nah di sini inilah nah yang akan dicari. Nah jadi Q ini, nah di sini nilai X nya nanti. Nah di sini X, nah siku-siku di sini. Jadi kalau kita keluarkan, jadi kenapa Q nya tadi tidak ke tengah sini, karena susah mencari nilainya. Jadi cara termudahnya adalah dengan menghubungkan di tengah si F dan G ini, kemudian kita tarik lurus ke bawah. Nah titik perpotongan antara si FH dengan si Q ke arah tengah FG inilah yang jadi proyeksinya, yang dicari antara Q sampai ke sini. Nah kali ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau kita gambarkan di luar gini bentuknya. Nah di sini Q, di sini anggap aja T misalnya ya, T nih, T di sini kita anggap aja S. Nah dari Q ke bawah sini S. Nah mencari nilai Q ke T, Q ke T itu sama saja dengan, kalau E ke G kan ini berarti 12 akar 2. Nah tapi kalau E ke T berarti kan setengahnya tuh 6 akar 2. Nah setengah dari E T ini ya si Q T ini, berarti sama aja si Q ke T ini 1/4 dari E G. Nah 1/4 dari G, E G nya kan 12 nih, 12 akar 2. Kalau 1/4 nya berarti dibagi 4, berarti jawabannya adalah 3 akar 2. Nah 1/4 nya dari E G ya, karena E ke G tadi kan 12 akar 2, separohnya dulu, kemudian lagi separohnya lagi. Nah jadi 1/4. Kemudian Q ke S itu sama saja dengan E ke R di sini tadi anggapannya nih. Ada misalnya R di tengah sini. Nih, maka QS ini sama aja dengan R. Kalau EA kan 12 rusuknya, berarti kalau separuhnya berarti 6. Berarti QS-nya 6. Kemudian TS atau ST ini cari sisi miring, cukup ini tambahkan 2. Jadi 6 kita ubah dulu basisnya jadi 3 dikali 2, maka sama dengan 3 akar 4. Nah, sama 6 ini kan sama dengan 3 akar 4. Jadi kalau mencari sisi miring kan tambah, basisnya sudah sama nih pada 3, berarti 3 akar 4 tambah akar 2, oh akar 6. Berarti TS-nya 3 akar 6. Dan yang dicari di sini ya nih. Nah, ke sininya X. Nah, jadi kita cari lagi menggunakan luas segitiga. Jadi setengah dikali alas, jika alasnya QT, maka tingginya adalah QS. Juga sama dengan setengah jika alasnya TS dan tingginya di sini ya. Nih, anggap aja misalnya di sini O ya, OQ. Nah, jadi setengah dikali QT adalah 3 akar 2 dikali QS-nya adalah 6 sama dengan setengah dikali TS-nya 3 akar 6 dikali OQ-nya adalah X. Nah, jadi setengahnya kita coret, 3-nya ini kita coret. Nah, tersisa berarti ini jadi per ya, akar 6 ini. Jadi X sama dengan yang tersisa ini kan, ini 6 dikali akar 2 berarti 6 akar 2 per akar 6. Nah, maka X-nya sama dengan 6 akar 2, akar 6 kita pecah lagi seperti tadi, yaitu akar 2 dikali akar 3. Kita coret akar 2-nya, maka tersisalah X sama dengan 6 per akar 3. Nah, saya kalikan lagi akar sekawan, akar 3 per akar 3. Nah, maka dapatnya adalah 6 akar 3 per 3, atau sama dengan 6 bagi 3 kan 2, berarti 2 akar 3. Selesai. Nih, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, dan ini latihannya ya. Misalnya diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 12 masih, tentukan jarak antara titik E ke bidang PQR yang sudah saya gambarkan di sini. Dimana P ini adalah titik tengah antara E sama H, Q
Q titik tengah antara E sama F dan R titik tengah antara E sama A. Jadi nanti kalian menentukannya, proyeksikan dulu E ke tengah si PQ, nih Q di sini ya. Baru otomatis lurus ke bawah sini, maka dapatlah segitiga siku-siku seperti yang Ustadz contohkan yang di awal tadi. Nah, itu yang dicari menggunakan rumus luas segitiga. Kerjakan ya. Nah, semoga kalian paham, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakannya.